pesan penting dari seorang hamba Tuhan yang ia angkat, yang ia tetapkan untuk membangun tembok Yerusalem. Tentu dengan kata tembok Yerusalem kita sudah pasti mengingat dan mengetahui siapa yang akan saya sampaikan ini. Secara ringkas kita akan belajar tentang seorang Nehemia yang adalah seorang juru minum raja, tetapi hatinya sangat masih hugul ketika dia mendengar apa yang terjadi di Yerusalem, runtuhnya pagar tembok Yerusalem, dan ia ternyata memiliki hasrat untuk membangun itu. Bapak Ibu, dalam Nehemia 1 ayat 4 saya akan sedikit bacakan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ya, untuk membangun tembok Yerusalem dia melakukan satu keputusan yang penting. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Ia merindukan terjadi pembaharuan atas kota Yerusalem, dan ia membuka hati kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan untuk menolong dia, dan ia melakukannya. Jadi memang kekuatan Nehemia adalah kedekatan dia, kecintaan dia, hubungan dia kepada Tuhan, berpuasa dan berdoa. Dan ketika ia datang di hadapan raja dengan wajah yang sedikit muram, tapi pada saat itu harusnya mereka, orang-orang yang datang di hadapan raja dengan kondisi wajah yang muram, harusnya akan mendapat hukuman. Tetapi berbeda dengan Nehemia. Rupanya raja sangat mengasihi Nehemia pada masa itu. Justru raja sangat penasaran kenapa Nehemia dalam keadaan murung. Tetapi Nehemia justru memberanikan diri menyampaikan bahwa ia memiliki beban untuk membangun tembok Yerusalem, dan semua ia utarakan kepada raja. Lalu raja mengizinkan untuk ia serahkan. Di dalam perjalanan Nehemia menemui banyak tantangan. Di antaranya daripada pejabat daerah yang ia jumpai, dari gubernur daerah hingga bupati, yaitu Tobias, Sanballat ia temui dalam perjalanan. Nehemia dipakai Allah untuk mengadakan pembaharuan tembok yang mengalami kehancuran dan harus dibangun segera mungkin. Watak Nehemia ini adalah orang yang sangat suka berdoa. Bagi Nehemia, doa bukan saja merupakan sesuatu yang dilakukan pada saat tertentu saja, tetapi Nehemia menyadari bahwa dengan berdoa ia menyerahkan kehidupannya setiap hari. Artinya doa adalah kehidupan dia setiap hari. Apakah kita demikian Bapak Ibu? Lalu karakter Nehemia ditunjukkan dalam kitab Nehemia secara menyeluruh, bahwa ia adalah orang yang solider, ia adalah orang yang berani akan kepeduliannya terhadap bangsanya yang dalam masa penjajahan ataupun pembuangan di masa Babel. Ia menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi bahaya besar, sampai-sampai ia mengatakan dalam Nehemia 6 ayat 11, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah yang seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak akan pergi. Di situ keberanian dia. Dia menunjukkan perhatian yang benar-benar serius, sejati, dan setia kepada bangsanya dan terhadap kesejahteraan umat Israel saat itu. Kemudian karakter Nehemia yang berikutnya adalah bahwa ia adalah orang yang benar-benar teliti, orang yang benar-benar hati-hati.
dapat kita lihat dalam Nehemia 2 ayat 8, ia menunjukkan ketelitian setelah memperoleh perhatian raja yang itu. Ia meminta surat-surat kepada gubernur di daerah-daerah yang dilalui olehnya dalam perjalanan ke Yerusalem, dan pikirannya terus untuk menerobos Yerusalem, dan ia juga dapat memperoleh kayu-kayu yang diperlukan untuk pembangunan tembok Yerusalem, tentunya oleh karena ia Nehemia itu memperoleh kuasa dari Tuhan untuk berbicara kepada sang raja dan para pemerintah daerah. Puji nama Tuhan, semua dikabulkan. Tetapi ia juga orang yang hati-hati dalam tindakannya. Nehemia tidak serta-merta memulai pekerjaannya. Ia melakukan yang namanya pengintaian, pemantauan, bahkan selama 3 hari di tempat ia tuju. Dia memantau di malam hari agar ia tahu benar situasi daerah wilayah yang ia akan bangun, dan dari sana ia memperoleh semua informasi yang benar-benar valid. Jadi memang kita pun harus seperti itu. Karakter teladan Nehemia bisa kita lihat dari sana. Kemudian Nehemia memiliki karakter yang penuh tanggung jawab, sebab kedekatan dia kepada Tuhan secara rohani tidak mengesampingkan tindakan yang nyata. Banyak orang Kristen saat ini bahwa ketika dia meyakini ia sudah beriman, ia sudah berdoa, tetapi dia hanya tinggal duduk manis, tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya Nehemia tidak demikian. Sebab Nehemia antara iman dan perbuatan itu sejalan, satu paket. Sebagaimana firman Tuhan katakan halnya di dalam kitab Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati. Jadi Bapak Ibu, kemudian kita lihat dan kita boleh tahu dalam Nehemia 4 bagaimana ia berdoa sembari berjaga-jaga. Ia beriman sembari bertindak. Itulah karakter Nehemia. Kemudian setelah ia tiba dalam satu tempat tersebut, ia juga memimpin suatu kelompok, suatu kumpulan orang-orang yang saya sebut tim. Dan ia menyusun dan membangun sebuah strategi, cara-cara. Yang pertama, apa yang dilakukan? Nehemia adalah seorang motivator pelaku. Kenapa saya katakan motivator pelaku? Dia selain daripada untuk membangkitkan hasrat orang lain, tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga di depan memberikan contoh. Itu yang disebut dengan motivator pelaku. Sehingga tim kerjanya pun melakukan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Kemudian Nehemia adalah seorang analis yang handal. Strategi yang berikutnya yang ia lakukan. Apa yang dimaksud strategis yang handal? Bahwa setiap kesalahan atau kegagalan atau kekurangan yang didapati dalam proses pengerjaan pembangunan tembok Yerusalem, ia dengan cekatan bertindak untuk mengawasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Dia tidak serta-merta langsung menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan, tim kerja yang melakukan kesalahan. Justru ia menunjukkan di mana kesalahan dan memperbaiki serta membangun semangat timnya tersebut. Di sini yang menjadi satu kelebihan Nehemia. Kemudian ia memiliki taktik yang diambil, bahwa ia mengarahkan pikirannya benar-benar kepada Tuhan Allah. Sebab itu maka ia mampu bertahan dalam situasi apapun karena ia menyerahkan imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Nehemia juga itu orang yang penuh dengan pengajaran. Apa yang dia ajarkan Bapak Ibu? Mari kita lihat di Nehemia 5 ayat 7. Ia mendengar keluhan-keluhan timnya dengan penuh perhatian dan memahami dilema yang dihadapi oleh timnya. Ia menegur dan
menasehati kaum bangsawan karena sikap para bangsawan yang tanpa belas kasih, sementara ia menunjukkan belas kasih. Kemudian di dalam Nehemia 5 ayat 14, Nehemia membandingkan tindakan mereka dengan sikap orang-orang bangsawan yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Saya katakan di sini, kepentingan bangsawan adalah orang-orang yang besar, pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, umat Tuhan, anak-anak muda, Yeremia menyerukan agar segera diadakan penggantian kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kepentingan diri sendiri tersebut. Kemudian Bapak Ibu, karakter daripada seorang atau kemampuan daripada seorang Nehemia bahwa ia mampu berorganisasi dengan sangat baik. Itu dapat kita lihat dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai dengan 16. Dalam menyusun rencana yang terperinci, ia mengadakan suatu penelitian yang berhati-hati dan mengadakan penilaian terhadap situasinya. Jadi dalam hal ini Nehemia membagi-bagi tiap-tiap kelompok, diserahi tanggung jawab di satu bidang yang dikuasai oleh orang demi orang. Ia mengakui para pemimpin bawahannya dengan menyebut nama-nama mereka secara jelas. Artinya apa? Dia melakukan kegerakan organisasi yang penuh dengan tanggung jawab dan penghormatan. Yang salah tentunya akan dibenahi, ditegur. Yang benar, yang baik pekerjaannya tentu akan ia beri penghargaan. Bahwa dengan demikian maka setiap orang-orang yang bekerja dengannya merasakan penuh dengan loyalitas. Sebab orang-orang yang berada di antara Nehemia tersebut diperhatikan penuh dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, Nehemia adalah seorang pemimpin yang hebat. Pada akhirnya dia pun menjadi seorang pemimpin di daerah. Oleh karena otoritas, oleh karena integritas, oleh karena disiplin, oleh karena kecerdasannya, oleh karena ketakutan dia akan Tuhan. Kepemimpinan Nehemia dinyatakan dalam sikapnya terhadap perlawanan ketika menghadapi situasi-situasi. Misalnya pada saat ia mengalami infiltrasi, disindir, dan juga penuh dengan intrik. Sangat banyak lawan-lawannya melakukan tipu muslihat untuk menjatuhkan Nehemia sebab telah diganggu kepentingannya. Sementara Nehemia menegakkan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan diperlukan bimbingan yang bijaksana untuk teguh dapat mengambil jalan dan keputusan yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu, ujian kepemimpinan Nehemia secara rohani itu teruji, dan secara pekerjaan dan secara tanggung jawab juga benar-benar teruji. Dalam persoalan ini Nehemia tidak perlu meragukan Tuhan, sebab sudah dijalaninya perjalanan hidup bersama Tuhan untuk membangunkan kota Yerusalem. Dan pada akhirnya di Nehemia 6 ayat 15, Nehemia dengan berbangga hati oleh karena Tuhan ia mengatakan, maka selesailah tembok itu. Bapak Ibu, demikian yang bisa kita belajar dari seorang Nehemia. Tentunya ini hanya gambaran awal, tetapi saya percaya dengan belajar dari Nehemia kita akan semakin dipenuhi dengan segala sesuatu untuk membangun diri. Maka belajar dari orang Nehemia, maka lihat teladan Nehemia, dan saya pribadi pun akan belajar dari Nehemia. Secara langsung dari tempat saya berada saat ini, di belakang penuh dengan keindahan alam. Mari Bapak Ibu, kita juga boleh melestarikan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.